maunya dengerin suaranya aja udah membawa kemana-mana nih. Okay. Jadi bukan yang kayak banyak patah hati gitu. Halo music lovers, jumpa lagi di Soundcore Podcast. Kali ini istimewa nggak ya? Soalnya ada orang baru di sini. Ada saya, Chakri Miller di sini akan ngawal Soundcore Podcast untuk nemenin akhir pekan kalian semua. Dan seperti biasa juga Soundcore Podcast nggak mungkin nggak ngehadirin musisi-musisi, mau musisi yang baru, yang udah legend. Pokoknya pasti mereka seru punya. Karena setiap musik pasti punya cerita. Seperti yang akan kita ceritain nih di Soundcore Podcast kali ini. Nah, kali ini Soundcore Podcastnya akan hadirin 2 tamu istimewa. Dua-duanya punya single baru. Jadi kita akan ngulik seperti apa sih single mereka, kayak gimana sih perjalanan singlenya, dan juga mungkin cerita-cerita mereka yang pasti menarik juga untuk kita dengerin sama-sama. Yang pertama ada Tiara Effendi dan juga ada James Wong nanti. Dan di samping saya sudah ada Nenggelis asli ti Bandung. Asli dari Kumaha Damang. Alhamdulillah. Jauh ya kayak perjalanan ke sini, naik kereta atau bawa mobil kebetulan hari ini. Wih, gila. Ini dan datangnya sendirian. Biasanya ada kawalan-kawalan, ada sadarek sapara kanca gitu kalau kata orang Prancis ya. Oh, gitu ya. Ketahuan banget tahu Bandungnya mah tipis-tipis aja gitu. Oke. Ini kita sebelum ngomongin soal single terbarunya. Soalnya singlenya agak pedes-pedes gitu ya. Lumayan kayaknya ya. Suasananya lumayan. Jadi nanti aja. Siapa tahu kita akan sedikit berbesmili gitu kan ya. Soalnya tadi sempet cerita kayaknya backgroundnya agak-agak sama nih antara kayaknya dan bukan aku yang cerita. Oh iya, jadi sesi curhat ya. Salah, nggak boleh gitu. Nanti mic-nya meledak. Oke, Ti, apa ya, kabar baik alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin, mungkin udah bosan nih ditanyain gini, Tiara Effendi tes saha sih gitu. Terus kenapa tiba-tiba jreng ada di musik Indonesia gitu? Udah terkenal belum sih Neng? Gitu. Belum. Didoakan udah lah. Amin. Mungkin kalau ada yang baru pertama kali dengar namaku, salam kenal, aku Tiara Effendi. Aku adalah penyanyi, juga belajar menulis lagu. Aku asli Bandung. Sip. Baru saja merilis single ke-8. Jadi sebenarnya perjalanannya udah lumayan lama ya. Iya, tapi ngakunya belum terkenal, nggak percaya. Saya yang belum kenal, iya gitu. Jadi awal perjalanan karir dalam industri bermusik ini dimulai dari aku kelas 3 SD. 3 SD. Jadi dulu waktu tahun 2003 itu aku ikut sebuah grup perkusi namanya Jendela Ida Kids Percussion. Oke. Nah disitulah aku mulai mengenal panggung berjalan. Alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk manggung di Java Jazz, di Jak Jazz dan beberapa event-event lainnya lah gitu. Disitulah aku mengenal, oh ternyata cintanya aku tuh di atas panggung. Cintanya aku adalah ada penonton, ditonton orang gitu. Nah, tapi nyanyi, musik harus musik harus aku nyanyi. main perkusi dulu. Oh wow. Walaupun dengan keinginan yang besar untuk nyanyi. Oke. Kayak enggak, gue tuh maunya jadi penyanyi, gue tuh nggak mau kayak gini gitu. Tapi kayak setelah diingat-ingat, dulu tuh aku sangat happy dengan grup ini, keliling manggung sana sini di usia kita yang masih SD itu, yang kita nggak tahu kita dibayar berapa, yang penting kita bisa beli sepatu gitu. Wah, gitu. Terus nih. Karena kita judulnya Kids Percussion, jadi kita udah nggak kids lagi. Di SMP mungkin kelas 3 masuk SMA lah gitu. Barulah mulai nyanyi. Di situ mulai kayak band-bandan anak SMA gitu. Oke. Ngisi pensi di Bandung atau gimana? Ada yang audisi pensi gitu. Datanglah ke audisi pensi mana gitu. Terus akhirnya aku punya band. Ini adalah mungkin karir nyanyi awal-awal tuh aku punya band namanya Kareba. Genre yang kita bawain lumayan berat ya. Bawainnya world jazz. Wow. Jadi kita kenapa milih jazz? Sebenarnya aku tidak memilih genre tersebut sih. Jadi ada sebuah institusi anak muda lah waktu itu, kayak komunitas lah. Terus di Bandung dan kayak waktu itu fokusnya adalah ke music
musik-musik tradisional yang dipadukan dengan musik-musik modern lah gitu, yang konon katanya tuh namanya world jazz lah gitu. Oh jadi maksudnya gabungan dari berbagai macam instrumen musik. Jadi kita tuh satu panggung banyak banget orangnya, ada yang main kendang, ada yang main drum, ada yang main kecapi, ada yang main biola, ada yang main suling, ada yang main gitar gitu. Jadi kayak kita bawain kolosal ya. Lumayan gitu. Nah, itu tapi kan namanya anak muda, ada yang sekolah, ada yang mau masuk kuliah, akhirnya bubar bandnya. Terus ya mencari jati diri lah dari situ, ikut drama musikal. Ikut ya gitu-gitu deh. Ikut waktu itu pokoknya drama nggak bisa lepas dari panggung dan lampu sorot. Ternyata gitu, dan selalu dipertemukan jalannya gitu, alhamdulillah. Nah di tahun 2012 aku ikut drama musikal Tongkat Sarung. Nah disitulah mulai terbuka, kenal sama ini, kenal sama itu, diajakin nyanyi sama ini sama itu. Akhirnya long story short, di tahun 2019 merilis single pertama gitu. Ayah, ini kan anak band, ya. Kalau saya nyebut kalau aku nyebutnya apa, Wahdah. Mungkin nggak ada yang tahu. Tapi kalau mungkin orang tuanya tahu, coba ditanya. Orang tuanya mungkin tahu tuh, tinggal di browsing. Kita anak muda sih ya, anak muda kita. Itu angkatan bapak-bapak, om-om. Jadi nggak ada yang tahu. Cuman taunya catatan si Boy, soundtrack catatan si Boy. Balik lagi tua lagi dari ketahuan. Nah, ada influence ayah nggak? Influence papa nggak? Tentunya ada. Mungkin aku dari kecil nonton papa di panggung gitu. Terus aku merasa seperti tapi kan musiknya beda kan? Cuman aku ngerasanya kayaknya kerjaan dia seru deh gitu. Nyanyi doang dapat uang gitu kan. Wow. Ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Jadi tentunya influence terbesar adanya dari papa, dan dia juga yang menjadi muse aku selama ini. Alasan kenapa why I keep going even though ya whatever happen lah gitu. Ya karena papa juga, maksudnya papa membuktikan industri ini tuh bisa tetap hidup even sampai dia sekarang udah 60 something masih tetap nyanyi gitu. Jadi aku ngerasa ya berarti kalau papa bisa, aku juga bisa. Saingan gitu. Job nih kayaknya. Lumayan. Oke. Tadi sempat mention dikit, kita akan jadi, tapi tadi sempat mention dikit mungkin singkat aja, di groove gitu kan. Itu juga sesuatu hal yang keren banget dari Tiara. Teh Rika Ruslan akhirnya ada penerusnya gitu. Aku mau bilang pengganti, enggak ada yang bisa ganti. Enggak bisa ganti Teh Rika, tapi melihat dan mendengar suara Tiara kayak mengingatkan kita ke sana gitu. Ini pencapaiannya gimana bisa akhirnya? Mungkin ini juga ada campur tangan papa ya, tapi secara tidak langsung sih. Jadi banyak om-om The Groove ini yang dikenalinnya juga sama papa. Enggak, mereka tuh selalu marah dibilang om-om, akang-akang. Iya. Mungkin ada beberapa yang dikenalinnya sama papa. Kayak bisa ada project terus papa kenalin, oh ini adalah ini adalah itu gitu. Terus aku pernah satu project sama Rejos di tahun 2005 main perkusi. Aku pernah juga satu project sama Kang Reza di tahun kapan. Aku pernah ada project bareng Kang Ari di tahun kapan gitu. Terus akhirnya adalah phone call itu dari Kang Reza bilang, Tiara bisa nggak bantuin kita manggung di sini tanggal segini. Terus aku bilang tentu mau lah gitu. Terus alhamdulillah dari situ ya ternyata berjodoh gitu. Dan itu jadi satu pencapaian lagi dong ya. Pencapaian berikutnya ini adalah single ke-8. Bener kan hitungannya? Single ke-8, Jangan Dipaksa. Betul. Ojo mekso kalau bahasa Jawa kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita mau ngomongin itu di segmen berikutnya ya Tiara ya. So Music Lovers tetap di Soundcore Podcast. Yes, back again, Music Lovers, masih di Soundcore Podcast, masih bersama Tiara Effendi yang gak suka dipaksa-paksa. Dikit mau nyinggung ini, poninya kece banget, ke distract aku beneran. Thank you. Asli kan? Asli. Soalnya udah banyak sekarang yang hair clip gitu, tapi ini nampak asli. Nampak ngalah-ngalahin si hair clip. Baru potong, jadi aku masih kayak khusus untuk Soundcore Podcast, poninya harus baru. Harus on point banget karena poni ada kunci. Jangan dipaksa. Ya siapa yang mau dipaksa? Betul. Tapi kenapa sampai ada single Jangan Dipaksa? Jangan Dipaksa ini siapa sih? Ini adalah
lagu yang ternyata berjodoh sama aku. Jadi lagu ini tadinya bukan buat aku, diciptakan bukan buat aku. Lagu ini diciptakan oleh Jas Hayat, Bembong dan Gary Anake. Lagu ini tadinya adalah milik orang lain, tapi ternyata mungkin semesta berkata lain. Dan akhirnya lagu ini jadi buat aku gitu. Karena boleh tahu nggak? Jadi gini, awalnya lagu ini udah dibeli lah sama seseorang. Nah, jadi executive producer di project ini adalah Bonieko, adalah leadernya Lala Huta. Tadinya lagu ini adalah milik mereka, cuman mungkin ada gimana ya? Kayaknya belum deh buat kita. Terus kebetulan waktu itu aku lagi sering bareng sama mereka, terus kayaknya lo coba deh bawain lagu ini gitu. Itu tuh kayak gitu emang jodoh-jodohan pasti. Jodoh ternyata gitu. Karena memang pembawaan Jangan Dipaksa ini memang cocok dengan vokalnya Tiara. Mungkin pertimbangannya sebenarnya bukan ke situ. Emang simply kayak coba deh lo bawain gitu. Ternyata enak ya. Ternyata jadi ya gitu. Gitu. Oke. Dan ini kan ada beberapa lagu yang kira-kira setipe ada lagu-laguku sebenarnya lumayan agak mirip. Ada Memudar, ya. Wahai Tuhan. Memudar sama Jangan Dipaksa agak mirip. Lumayan. Tapi kalau boleh, ini kuping pendengar ya yang langsung baru mendengarnya misalnya. Tiara terasa lebih dewasa di situ, benar nggak sih? Iya mungkin ya, karena mungkin sebenarnya lagu ini juga direkam pada saat aku sudah sekarang gitu. Udah gede. udah gede, lewat masa remaja lah gitu kan ya. Jadi mungkin sebenarnya secara pendalaman rasanya, secara relationship yang pernah dijalaninnya udah emosinya lebih dewasa gitu. Jadi bukan yang kayak patah hati gitu, nggak yang gitu, tapi kayak sakit banget. Tapi bukan cerita tentangmu kan? Nggak tahu. Nggak tahu, mau ngasih tahu apa cerita tentang aku ya? Mungkin. Atau mungkin cerita tentang semua orang yang dengerin. Semua orang boleh mengklaim ini lagunya mereka. Boleh. Kalau ada yang relate, this is your song. Yes. Okay, it's yours guys. Jadi biar relate, dengerin dulu dong. Dia harus dengerin dulu. Tapi proses pengerjaannya gitu, atau ini sebenarnya materinya sudah jadi? Materinya udah jadi. Jadi materinya udah ada. Terus artinya prosesnya nggak panjang untuk akhirnya single ini rilis. Lagu ini udah ada dan nggak ngapa-ngapain lumayan lama. Terus habis itu akhirnya berpindah ke pemilikan kepada aku. Proses rekaman sampai rilisnya mungkin kurang lebih sebulan. Secepat itu ya? Lumayan cepet. Iya, oke. Tapi ceritanya boleh juga diceritain. Jangan Dipaksa ini apa sih? Siapa maksa siapa? Jangan Dipaksa ini sebenarnya lebih ke ya udah, kalau memang lo ngerasa pasangan lo udah nggak sayang sama lo, udahlah, nggak usah dipaksain. Udah jelas dia tuh nggak sayang sama kamu kalau dia udah nggak balas chat kamu, kalau dia udah mulai balas chatnya asal-asalan, kalau dia udah mulai kayak Kak gitu, gitu, good morning, good night, bye gitu kan. Udah kayak aku sibuk gitu. I don't have time for you. Gini ya, Jokowi aja masih ada waktu buat Jan Etes. Lo nggak usah sok sibuk. Coba bold, italic, underline. Jokowi aja masih punya waktu buat Jan Etes. Kamu masih satu kota, masa nggak bisa ngajakin aku ke mall sih? Gitu. Minimal balas chat bisa dong, ngabarin sayang gitu. Masih ada sayangnya itu oke lah gitu. Tapi kalau udah nggak usah dipaksain lah gitu. Jadi bener-bener lagi soal relationship yang mungkin ini udah terlalu panjang. Udah basi. Udah kayak sebenarnya tuh gimana sih? Lu tuh gimana sih gitu. Gak usah dipertanyakan yang kayak gitu-gitu tuh udah jelas. Ini benar-benar bukan cerita. Bukan. Takut. Saya lebih kayak disadarin apa diomelin ya sama Tiara. Bukan. Gak tahu lagu tentang siapa. Tentang siapa? Matanya agak berkaca-kaca tapi enggak ketusuk poni baru soalnya. Poni baru, sorry. Tapi ngarep dari single ini dibanding yang kemarin-kemarin, karena kan sebenarnya kayak Memudar, ini kayaknya Memudar perjalanan, abis Memudar kayak cocok nih langsung Jangan Dipaksa ya, kayak ceritanya nyambung gitu. Boleh dibikin kayak gitu ya. Oke, tapi
mau promonya mungkin yang udah dilakuin juga sama Jangan Dipaksa atau apa yang udah dilakuin sejauh ini? Nggak ada sih, aku lagi mencoba cover-cover di TikTok, terus bikin konten-konten di TikTok. Jadi jangan lupa follow TikTok aku guys. Itu aja sih paling yang udah dilakukan, ya sama paling visit media seperti hari ini gitu. Gitu sih. Oke, sambil marah-marah. Marah-marah, tetap marah-marah. Ingetin ya. Kalau udah ngingetin sama semua orang, nggak usah naif lah. Aduh. Saya suka yang kayak gini, kayak faktor poni baru apa gimana ya sebenarnya ya. Tapi kalau kita ngobrol single Tiara, ini kan single ke-8. Sebelumnya kan ada yang agak mirip-mirip, ada Memudar. Mencoba kalau mencoba pergi soundtrack tapi ya. lumayan mirip juga, agak mirip juga ya, sama apalagi yang agak-agak Wahai Tuan. Memang direncanakan atau ternyata memang kisah-kisah yang seperti ini nih yang memang terus menarik? Tidak direncanakan gitu. Tidak direncanakan dari awal, tapi memang kalau ketika kita ngelihat respon orang terhadap lagu-lagu yang semacam ini tuh lebih banyak lah gitu, lebih kena, orang-orang tuh lebih kena sama lagu-lagu kayak gini. Jadi ya kita ngelihat pasarnya ada, lagunya enak, akunya suka, ya udah lagu ini aja gitu. Oh, jadi tapi nggak ada memang sekarang kan banyak juga musisi yang ini bisa jadi alur cerita gitu. Silakan kalau ada yang mau membuat cerita dari lagu-lagu aku sangat senang dengan itu. Tapi sebenarnya ini tidak direncanakan untuk menjadi sebuah rangkaian cerita gitu yang gimana gitu, enggak juga sih. Oke. Meskipun kita ngeliatnya kayak seru juga nih kalau dicocok. Memang miserable aja hidupnya. Nggak dipaksa-paksa. Tapi ya emang begitu aja gitu ya. Oke. Ini udah ada video klip atau video lirik udah ada. Video lirik ya. Menggambarkan apa kalau video lirik? Menggambarkan kesedihan aku aja. Kayak aku lagi ngelamun, terasa gitu saat meskipun kita cuma ngeliat video lirik aja. Mungkin. Ya coba ditonton aja sekarang. Oke. Tapi memang belum rencana untuk akan membuat video klip atau? Kayaknya belum sih. Video lirik dulu. Kalau yang sebelumnya, single sebelumnya? Video klip Wahai Tuan ada, sisanya video lirik. Oke, sama dan yang kayak soundtrack juga. Soundtrack juga, video klip ada. Cuman memang treatmentnya hampir semua video lirik aku hampir seperti video klip sih. Jadi ada ceritanya juga gitu. Oke, jadi kita nggak hanya ngelihat lirik aja, tapi ada gambar yang berjalannya juga gitu. Jadi nyambung gitu ya sebelum nanti menuju. Semoga akan ada video klipnya. Mudah-mudahan. Oke, kalau gitu kita akan jeda lagi. Kita masih akan ngobrol sama Tiara Effendy. Seperti apa sih bukan perjalanan sih, tapi lebih ke apa lagi nih yang kurang tetap di perjalanan sih, perjalanan musiknya Tiara Effendy di industri ini. Tetap di Soundcore Podcast. Jangan dipaksa bila tak mungkin untuk kita bersama, agar tak ada rasa kecewa. Kamu dan aku tak tercipta untuk bersama. Wow, kamu dan aku siapa? Kamu siapa aku? Ya pasti kita tetap tercipta untuk bersama. Iya, itu aja. Kamu di mana, aku di mana ya. Oke, jangan dipaksa. Pedes kan ya? Makanya tadi aku bilang lebih dewasa, pendalaman emosinya juga lebih dewasa. Emang cocok banget di lagu ini gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, setelah Jangan Dipaksa ini udah ada nggak sih? Biasanya kalau seorang penyanyi itu single ini udah jadi, udah ada tabungan lagi nih next single yang akan Sejujurnya untuk project sendiri sih belum. Cuman akan ada project kolaborasi lagi nanti dengan siapanya nanti aja. Terus aku sebenarnya lagi coba nulis lagu lagi. Jadi mudah-mudahan sih
nggak lama-lama lah, kayak kemarin lumayan lama kan kosongnya. Mudah-mudahan sih nggak lama-lama akan ada karya baru lagi gitu. Nah, tapi selama ini dari 8 single itu presentasi Tiara untuk menulis lagu ada nggak yang atau full yang pernah Tiara udah? Lagu Memudar itu aku tulis sendiri. Aku tulis berdua sama temanku. Lagu yang ku cari juga aku ikut proses penulisannya. Lagu Wahai Tuan dan Merona Merah adalah cerita yang aku, pokoknya itu based on my own stories. Kayak aku cerita tentang, aku mau lagunya tentang apa, ceritanya gimana, orangnya siapa, kegiatannya ngapain aja. Nah itu tuh specifically aku ceritain ke waktu itu sama Dona Maula. Oke. Terus Dona menerjemahkan ini ke dalam bahasa lagu gitu. Kalau untuk single yang lain kayak Sama Rata, Jika Bisa Ku Lupa, terus Mencoba Pergi itu Kapika Iskandar yang tulis. Dan lagu Jangan Dipaksa ini tadi Jazz Bembong dan Gary yang tulis. Oke, jadi sebenarnya perjalanan seorang penyanyi atau musisi bisa dua cara ya. Entah dia yang nulis full satu lagunya atau dia menceritakan. Pokoknya gue itu tuh jadinya kayak custom. Gue pengennya lagunya tentang ini, gue tuh kayak gini, tolong bikinin gitu. Jadi deh kayak gitu. Jadilah seperti ini gitu. Wow, oh seperti itu ternyata prosesnya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal sosok Tiara Effendy di industri musik, kalau misal kita mau nanyain itu, kalau tadi padahal pertanyaan bercanda loh, udah terkenal belum? Enggak, dia mah udah terkenal, yakin main di Java Jazz, sekarang jadi di The Groove, ya kan single aja 8, ya itu mah kita aja yang belum dengerin gitu. Sebenarnya udah segimana sih pijakan kakinya Tiara Effendy di industri musik? Aduh, aku mah butiran debu. Aduh, jadi pengen nyanyi ntar nih. Gimana? Aku ngerasa kayak I still have so much to prove and so much to achieve di industri ini gitu. Jadi masih panjang aku ngerasa perjalanannya. Walaupun mungkin kalau dibilang apakah di belakang perjalanannya panjang, lumayan. Tapi aku ngerasa masih panjang lagi perjalanan di depan dan masih banyak lagi challenge yang harus dihadapi gitu untuk bisa kayak oke, gue berdiri tegak di atas kaki gue sendiri di industri ini gitu. Ya itu masih panjang. Aku ngerasa itu masih panjang banget perjalanannya gitu. Cuman yang selalu aku tekankan ke diri aku sendiri adalah be thankful untuk apa yang sudah di-achieve hari ini, karena this is not a race. Jadi kita lagi gak balapan sama siapa-siapa. As long kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita maju ya gitu. Sebenarnya itu aja sih. Gak menganggapnya balapan itu gak berarti gak memicu kita buat gue harus yang misalnya seangkatan sama gue udah punya mini album atau udah punya full album. Tentu itu menjadi apa ya, kita jadi punya pecut aja gitu. Cuman juga gak berarti kalau dia duluan punya apa kita kalah gitu. Oke. Tapi kayak ayo semangat, yuk kita bikin lagi. Tapi kalaupun lo belum punya apa yang orang lain punya, bukan berarti kalah gitu. Karena it's not a race, ini bukan perlombaan, bukan balapan lah. Jadi take your time, karena ya udah semua udah diatur gitu. Semua punya momentumnya masing-masing. Betul. Gitu ya. Meskipun kalau lihat ini Tiara Effendy bukannya seangkatan sama musisi ini siapa kok ini udah punya ini belum gitu. Itu nggak jadi. Mungkin kalau mereka punya uangnya ya. Saya ada uang monopoli, kamu mau berapa? Boleh. Tapi orang juga punya mindset gini, anak Bandung kayak kalau kita lihat di ajang-ajang pencarian bakat khususnya yang menyanyi gitu, kayak kita penonton tuh bisa jadi juri tambahan yang kayak ini anak Bandung paling dia masuk 3 besar nih, masuk 5 besar, masuk 3 besar nih. Seperti itu nggak sih sebenarnya bawaan seorang musisi asli Bandung saat dia hijrah ke Jakarta? Oke, jadi mostly kalau yang aku lihat ya, musisi Bandung tuh banyak yang jago kandang. Oh gitu. Di Bandung sih bagus gitu. Ekosistemnya untuk musisi bagus gitu. Cuman untuk bisa mendobrak industri di ibu kota ini itu lumayan struggle ya gitu. Dan ditambah lagi meskipun udah punya tiket made in Bandung gitu, tidak menjamin. Oke. Maksudnya mungkin gini, kalau kita bilang quality-nya mungkin ada. Mungkin bisa dibilang musisi Bandung bagus. Tapi juga kita bisa bilang penyanyi-penyanyi dari Indonesia Timur tuh suaranya bagus-bagus banget. Mereka lahir dengan timbre suara yang luar biasa gitu.
Tapi apakah mereka semua berhasil belum tentu. Gitu. Oke, Jadi oke. emang tidak bisa menentukan apapun gitu, mau dari manapun ya. Mungkin faktor yang paling besar adalah faktor keberuntungan itu sendiri yang akhirnya diperlukan oleh orang-orang untuk bisa jadi siapa gitu. Oke. Nah, perjuangannya Tiara Effendy di Jakarta sampai hari ini udah 8 single, masih ada yang kurang nggak? Masih jauh banget Masih butuh apa sih sebenarnya nih gitu? Gimana ya, maksudnya pasti yang dengerin juga banyak yang kayak siapa lo gitu kan, kayak siapa nih cewek gitu. Masih banyak yang kayak gitu karena maksudnya lamanya berkarya di industri ini tidak menjamin lo tuh ada di mana gitu. Oke. PR-nya masih banyak banget, masih harus banyak kenalan lagi sama banyak orang, masih harus kayak kenalan lagi sama banyak orang. Cuman ini menjadi hal yang I look forward to gitu. Jadi Cara promosi juga nggak sih? Kayaknya orang tuh sekarang harus promosinya nih yang gencar atau iya tentu pasti gitu. Cuman kan banyak yang bilang coba lo post deh di TikTok, ada yang berhasil ada yang enggak. Coba deh lo post di Instagram, ada yang berhasil ada yang enggak gitu. Jadi ya memang pada akhirnya semua orang akan menemukan momentumnya masing-masing. Oke, momentum. Mau agak lamaan dikit, ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting momentumnya jeder. Iya, dan langsung. kalau menurut aku jangan berhenti sih. Oh, Berkarya aja gitu. Siap, jangan berhenti, jangan mau dipaksa. Loh, balik lagi ke situ loh. Kan kita lagi promo, Betul, jangan betul. dipaksa. Jadi kalau mau dengerin lagu jangan dipaksa. Enaknya di mana? Yang paling gampang yang bisa di looping setiap saat. Jangan Gimana dipaksa, tuh sudah enaknya ada tuh? di semua digital platform. Di Oke. Spotify udah ada, YouTube Music, di YouTube juga udah ada video liriknya, di Apple Music udah ada. Pokoknya di semua digital platform kesayangan kalian semua. Di Instagram juga udah ada. Jadi kalau ada yang mau pakai soundnya bisa di Instagram, di TikTok juga udah ada. Jadi bisa di semuanya. Jadi kalau yang lagi pengen curhat kode-kode, silahkan. Silahkan. Jangan dipaksa. Boleh diizinin sama Tiara mau dipakai buat back soundnya ya. Yes, of course. Oke, Tiara, thank you banget. Thank you so much Hatur for having nuhun me. pisan. Udah Sami-sami. hadir di Soundcore Podcast. Thank you. Sukses terus pastinya. Amin, thank you. Single ke 9, 10, 11, 12 sampai full album Amin, ditunggu ya. amin, Amin. Oke. Nah, itu tadi Tiara Effendy udah ngobrol soal single terbarunya Jangan Dipaksa dan gimana sih perjalanan dan juga apa ya keinginan dia tuh ternyata masih banyak yang kurang yang ingin dia capai gitu di industri musik ini. Dan berikutnya kita juga masih ada tamu yang spesial punya single baru juga. James Wong sesaat lagi di Soundcore Podcast. Jangan kemana-mana.